ஏய் இந்த இடத்த தோண்டுங்க. Assalamualaikum sobat semua, semoga kalian sehat selalu dan berkah kehidupannya. Kali ini kita akan menceritakan alur film berjudul Pon Magal Pandal. Femba diperankan oleh Gyotika adalah pengacara muda yang masih amatiran. Femba yang mencoba mengungkap kebenaran dari kasus pembunuhan dan penculikan anak yang telah terjadi 15 tahun silam di kota Oti, Tamil Nadu. Uniknya kini dia malah membela tersangka pembunuhnya dan cerita persidangan Femba pun dimulai. Namun, sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini hanya didengerin film. And let's go! Cerita diawali pada tahun 2004 di mana kita mendengar suara tembakan. Ternyata dua pemuda ditembak mati di Oti dan beritanya tersebar di televisi. Saat itu seorang turis tak sengaja merekamnya dan terlihat pembunuhan itu dilakukan oleh seorang wanita. Tak lama kemudian, kepolisian merilis jika wanita tersebut sedang menculik gadis kecil dan kedua pemuda itu yang diketahui bernama Rohit dan Diwakar mencoba menyelamatkannya. Tapi mereka malah dibunuh oleh si wanita. Keterangan ini mereka dapat dari kesaksian seorang penjual teh bernama Raman yang sedang berjualan tak jauh dari TKP. Kini kepolisian sedang mencari wanita tersebut dan kemungkinan besar dialah penyebab hilangnya anak-anak di Oti belakangan ini. Setelah berita itu menyebar, para orang tua yang kehilangan anaknya menuntut kepolisian untuk segera melakukan penangkapan dan menemukan anak-anak mereka. Keesokan harinya, berita menayangkan jika kepolisian telah menembak mati si penculik yang hendak melarikan diri. Kepolisian menemukan wanita itu di stasiun kereta api. Diketahui jika namanya adalah Jyoti dan dia berasal dari India Utara. Sebelum polisi menembaknya, Jyoti telah mengakui jika dia menculik beberapa gadis kecil dan menyimpannya di sebuah bangunan kosong di sekitar hutan. Tapi ketika polisi datang ke sana, anak-anak itu sudah tidak ada. Saat itu Jyoti hendak kabur. Itu mengapa kepolisian menembak mati di Oti. Kepolisian pun menggeledah tempat tinggalnya, dan mereka menemukan perkakas yang diyakini senjata untuk membunuh para korban. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya baju penuh darah di rumah Jyoti. Anjing pelacak pun menggonggong di belakang rumah Jyoti, dan saat digali, beberapa mayat korban ditemukan di sana. Orang tua para korban pun menangis histeris menyaksikan anak-anak mereka menjadi korban penculikan dan pembunuhan. 15 tahun pun berlalu, ada seorang pria bernama Peturat yang kerjanya selalu mengajukan petisi ke pengadilan dengan masalah-masalah kecil di sekitarnya. Contohnya saja, di saat dia membeli segelas teh di kedai depan pengadilan, dia menemukan seekor lalat yang sedang berenang di teh itu. Tanpa basa-basi, dia pun mengajukan petisi ke pengadilan agar penjual teh itu dikenakan sanksi. Dan si penjual teh itu pun didenda dengan biaya 2 juta. Bukan hanya itu, puluhan kasus kecil selalu diajukan dengan bukti yang selalu memadai. Peturat hidup dengan anaknya yang bernama Femba. Diketahui Femba adalah seorang pengacara muda yang masih amatiran. Mereka terlihat saling menyayangi layaknya ayah dan anak. Suatu ketika Peturat melihat Femba sedang termenung dan kemudian dia mencari-cari koran keluaran tahun 2004 dan mengambil file tentang seorang polisi bernama Suresh Pandian. Kemudian dia pun menghubunginya dan mereka bertemu di suatu tempat. Terlihat Peturat memohon sesuatu kepada Suresh dan seolah-olah Suresh pun menyetujuinya. Lalu Peturat membeli teh di sebuah kedai dan saat penjual lengah, dia kemudian mengambil gambar beberapa foto di kedai itu. Seminggu kemudian, Peturat pun mengajukan petisinya dan pengadilan menyatakan jika petisi Peturat disetujui dengan membuka kembali kasus Jyoti, si penculik dan pembunuh beberapa gadis kecil di OTI 15 tahun silam. Dengan pengacara yang membela kasus ini adalah Femba anaknya sendiri. Semua orang yang mendengarnya merasa heran karena petisi Peturat saat ini sangat aneh karena diketahui Jyoti telah ditembak mati polisi sejak dulu. Dibukanya kasus Jyoti disebar oleh media televisi. Seorang pengusaha ternama dan terhormat bernama Paradarajan menyaksikan berita tersebut. Paradarajan adalah ayah dari Rohit, salah satu pria yang dibunuh oleh Jyoti dahulu. Diketahui Paradarajan adalah pria dermawan yang selalu menolong orang-orang miskin. Singkat cerita, Femba pun datang ke pengadilan bersiap membuka kasus ini.
Orang tua para korban terlihat memprotesnya karena Femba ingin membela Joti yang jelas-jelas seorang penculik dan pembunuh yang kejam yang menyebabkan anak mereka tewas mengenaskan. Tapi ia tak mengiraukannya. Dia pun berjalan masuk ke pengadilan. Akhirnya, persidangan pun digelar, lalu ia meminta keterangan Rahman yang dulu menjadi saksi di mana Joti menembak Rohit, dan Rahman pun menyatakan jika dia masih ingat dengan jelas bagaimana Joti menembak mereka berdua. Dia pun bercerita jika hari itu dia mendengar teriakan seorang anak kecil. Dia mendekati asal teriakan itu, dan terlihat Joti sedang memaksa seorang anak untuk ikut bersamanya. Saat itu Rohit dan Diwakar turun untuk menyelamatkan anak itu dan Joti malah menembak mereka berdua. Dia yang ketakutan mencoba bersembunyi karena Joti menuju ke arahnya. Beruntung kabut tebal menyelimutinya sehingga Joti tak melihatnya. Kemudian, Femba mengalihkan pertanyaannya dengan menanyakan nama lain Rahman. Dengan senang hati, Rahman menjawab jika orang menjulukinya dengan nama Alin Al-Rahman. Karena dia pengikut setia Ramurti, ketua pimpinan partai PKR. Malah Rahman tak pernah melewatkan setiap ulang tahun Ramurti untuk berselfie dengannya dan memajang setiap foto mereka di kedai tehnya. Jaksa penuntut mengisyaratkan kekecewaannya kepada Rahman. Rahman pun sadar jika dia terjebak. Di sana Femba menyatakan kepada hakim jika ulang tahun Ramurti setiap tanggal 5 Mei. Itu bertepatan di saat Joti melakukan pembunuhan. Itu berarti Rahman berkata bohong kalau dia menyaksikan pembunuhan itu karena dia sedang menghadiri acara ulang tahun Ramurti di Chennai dan Femba memiliki bukti foto kuat. Dia juga menambahkan jika dalam pernyataannya Rahman mengatakan kalau Joti tidak melihatnya karena kabut tebal. Jadi, bagaimana mungkin Rahman melihat Joti melakukan pembunuhan dalam kabut tebal juga? Femba meyakinkan hakim jika saksi ini adalah saksi palsu yang diciptakan oleh kepolisian untuk menutupi kasus ini. Maka dari itu, dia meminta izin untuk menginterogasi kepolisian yang dulu menangani kasus Joti. Hakim pun menyetujuinya dan meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkannya di persidangan selanjutnya. Di sisi lain, Farada Rajan mendatangi pengacara tersohor seantero India yang bernama Raja Ratinam. Dia mengatakan jika dibukanya kasus Joti telah mengganggu dirinya. Dia beralasan kalau dia merasa was-was karena anaknya yaitu Rohit mati di tangan Joti. Dia meminta Ratinam melawan Femba dalam sidang karena dia tak mau berurusan lagi dengan kasus ini. Dengan senang hati, Ratinam pun menyetujuinya. Berita ditunjuknya Raja Ratinam sampai ke telinga Femba dan Peturas. Peturas menyarankan agar Femba berhati-hati dalam menghadapinya karena Ratinam akan melakukan apapun agar bisa memenangkan kasus ini. Singkat cerita, sidang kedua pun digelar. Ratinam pun tiba di pengadilan dengan sambutan yang sangat baik. Saat sidang dimulai tanpa basa-basi, dia mengatakan kepada hakim jika Femba mengklaim bahwa saksi Rahman adalah palsu dengan bukti sebuah foto usang. Dia pun mengatakan jika benar Rahman berfoto dengan Ramurti, tapi itu diambil pada tanggal 3 Mei bukan tanggal 5 Mei. Karena pada tanggal 3 Mei, Partai Ramurti dinyatakan menang dalam pemilihan. Untuk merayakannya, Ramurti pun menggelar acara sekaligus merayakan ulang tahunnya. Malah seseorang yang ada di foto itu yang bernama Morukan sempat berfoto bersama Rahman dan Rama. Dan di saat pulang dia mengalami kecelakaan dan meninggal. Ia pun membawa istri Murugan untuk membuktikannya. Dia mengatakan jika Murukan meninggal pada tanggal 3 Mei. Kalau foto itu diambil pada tanggal 5 Mei, apa mungkin yang ikut berfoto adalah hantu Murukan? Semua orang yang hadir di persidangan pun salut kepada Ratinam. Tapi Femba tak kentar, dia pun memanggil polisi yang dulu menangani kasus ini. Dia adalah Inspektor Alexander. Femba menanyakan kebenaran pada tanggal 6 Mei. Apakah benar Alexander menangkap Joti di stasiun kereta karena hendak melarikan diri? Jika benar, dari mana Alexander tahu kalau Joti ada di stasiun? Alexander pun menjawab, jika benar, dia yang menangkapnya. Tapi dia tak bisa mengungkap bagaimana kepolisian menemukannya, karena itu adalah strategi rahasia kepolisian. Kemudian Femba pun menanyakan jam berapa dia menangkap Joti dan apakah benar Joti mengakui semua kejahatannya. Jika benar, mana bukti foto atau video pernyataannya? Ratian merasa keberatan dan mengatakan jika dulu tak secanggih sekarang di mana semua orang memiliki ponsel berkamera. Dia pun meminta hakim untuk memutar kembali penemuan mayat para gadis kecil yang ditemukan di belakang rumah Joti.
Dia pun mempertanyakan apakah Venba sadar kalau yang sedang dia dukung adalah seorang pembunuh psikopat dari India Utara yang tega menculik dan membunuh para korban tanpa belas kasihan. Hakim pun termakan pernyataan Ratinam dan meminta Venba untuk memberikan bukti atau pernyataan yang akurat jika dia masih ingin melanjutkan kasus ini. Sidang pun ditunda selama 2 hari. Terlihat seseorang memberikan uang kepada istri Murugan yang tadi datang ke pengadilan untuk membenarkan kematian suaminya. Saat Venba hendak mendengarkan pengadilan, salah satu orang tua korban mengucapnya jika Venba tak memiliki perasaan karena membela pembunuh yang kejam seperti Jyoti. Dia mengutuk Venba karena Venba tak memikirkan rasa sakitnya yang telah kehilangan anaknya. Di malam hari, Venba yang sedang melamun dihampiri Petwat. Dia memberikan buku harian Jyoti dan memintanya membaca kembali dengan detail. Dia menyarankan agar Venba membacanya dengan penuh penghayatan. Anggap saja jika Jyoti adalah dirinya. Kemudian Venba pun membaca kembali buku harian Jyoti. Diceritakan jika Jyoti bukanlah seorang imigran dari India Utara. Dia asli wanita Tamil. Dia kawin lari dengan seorang pria berkasta rendah yang berasal dari Jaipur. Tapi kebahagiaannya hanya bertahan beberapa bulan saja karena suaminya dibunuh oleh keluarga Jyoti atas nama kasta. Kematian suaminya tak membuat dia putus harapan karena ada bayi yang harus dia perjuangkan. Ya, Jyoti melahirkan bayi perempuan. Dia merawat bayi itu tanpa adanya seorang suami dan tinggal di rumah milik majikannya. Suatu ketika, saat anak itu sudah beranjak besar, majikan Jyoti mengatakan jika mereka akan menjual rumah itu. Mereka pun menyarankan agar Jyoti pindah ke Oti untuk menemui kenalan mereka, yaitu Peturat. Jyoti pun pergi ke Oti dengan menumpangi kereta api. Saat sampai, Peturat sudah ada di sana untuk menjemputnya. Peturat pun menempatkan mereka di sebuah rumah. Selama tinggal di sana, Jyoti menyadari jika anaknya sudah waktunya mengenyam pendidikan. Dia pun memohon kepada Peturat untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang akhirnya anaknya bisa bersekolah. Jyoti pun selalu menulis setiap hari yang dia lewati dalam sebuah buku harian. Itulah cerita kehidupannya. Akhirnya persidangan pun digelar kembali. Kini Venba memiliki bukti jika Jyoti bukanlah seorang wanita India Utara. Hal ini membuat Ratina mencelanya jika Venba mengarang cerita. Karena semua orang tahu jika Jyoti imigran dari India Utara. Venba menampiknya dengan tegas dan meyakinkan kalau Jyoti wanita asli Tamil. Tapi karena kebanyakan masyarakat mereka membenci orang India Utara, maka polisi mengklaim jika Jyoti imigran dari India Utara untuk menemukan rasa kebencian terhadapnya. Dia pun memanggil seorang emak-emak yang diketahui adalah ibu dari Jyoti yang bernama Selvi. Selvi mengatakan jika dia berasal dari Madurail, Tamil Nadu, dia memiliki 2 orang anak. Salah satunya adalah Sakti Jyoti yang lalu dipanggil Jyoti. Kemudian Selvi melanjutkan ceritanya jika Jyoti kawin lari dengan pria berkasta rendah dan demi kehormatan keluarganya, suaminya, dan juga anak laki-lakinya membunuh suami Jyoti. Setelah membunuh pria malang itu, mereka pun mengincar Jyoti untuk sekalian membunuhnya. Selvi mengira jika Jyoti berhasil dihabisi oleh ayah dan adiknya, tapi baru saat ini dia tahu jika Jyoti lolos dari mereka. Kemudian Venba menanyakan apakah Selvi tahu kalau di tahun 2004 Jyoti dituduh sebagai penculik dan pembunuh beberapa gadis kecil. Selvi menjawab, tidak, karena dia tak pernah mengikuti berita dan dia baru tahu di pengadilan ini. Hakim pun mempersilakan Ratinam untuk menginterogasi Selvi. Dia pun berkata, jika benar Jyoti adalah anaknya, setidaknya ada foto atau apa saja untuk membuktikan kalau Jyoti adalah anak Selvi. Tapi Selvi tak memiliki apapun yang berhubungan dengan Jyoti karena suaminya telah membakar semua tentang apapun yang berkaitan dengan Jyoti. Ratina menyatakan jika saksi Selvi tak bisa dipercaya sebagai keluarga Jyoti karena tak ada bukti kuat kalau Jyoti bagian dari keluarganya. Dia tak menampik jika anaknya bernama Jyoti, tapi mungkin bukan Jyoti yang sedang dibahas di pengadilan ini. Venba pun angkat bicara jika dia meminta hakim untuk memperbolehkan dia meminta keterangan Peturas yang mengenal sosok Jyoti ini. Peturaj berdiri di kotak saksi. Dia menyatakan jika dia kenal baik dengan Jyoti. Peturas berkata kepada hakim jika dia asli orang sini yaitu Oti. Dulu dia bolak-balik ke channel dalam urusan pekerjaan. Salah satu kenalannya dari Cur meminta pertolongannya untuk menampung Jyoti dengan alasan kemanusiaan. Dia pun mau menolong Jyoti. Saat mereka bertemu, Jyoti memeriksa kisah hidupnya jika dia telah kehilangan suaminya karena dibunuh keluarganya karena berbeda kasta.
Iba dengan kisah hidupnya, Peturas pun bersedia menolongnya. Dia pun menempatkan Joti di tempat yang dekat dengannya. Malah dialah yang menjadi wali anak Joti saat masuk sekolah. Ratinam menuju ke arahnya dan bertanya jika benar Peturas selalu ada untuk Joti, maka di manakah saat Joti ditembak mati kepolisian? Lalu Peturas pun berkata, jika pernyataannya belum selesai, dia meminta Ratinam untuk diam, dan dia pun melanjutkan ceritanya. Saat pagi hari tepatnya tanggal 5 Mei itu, dia melihat mobil kuning melintas ke depan rumahnya. Tak lama kemudian, dia mendengar suara teriakan seorang anak. Saat dia mendekatinya, anak Joti telah dibawa oleh mobil kuning itu dan terlihat mengejarnya. Ratinam mencelanya jika Peturas memutar balikan fakta kalau dia bermaksud untuk menuduh Rohit dan Diwakar yang menculik anak itu. Jika begitu, mana buktinya? Ia pun meminta hakim mengizinkannya untuk memutar kembali rekaman video. Saat itu, Joti terlihat mengendong seorang anak perempuan. Femba meminta mereka untuk jeli dalam melihat bagaimana sikap Joti. Apa itu sikap penculikan atau sikap penyelamatan? Femba mengklaim jika yang Joti gendong adalah anaknya sendiri. Jadi, bagaimana mungkin Joti menculiknya? Ratinam yang kesal mengatakan jika Femba bersikap seolah-olah dialah saksi mata di tempat itu dengan mengatakan kalau Joti sedang mengendong anaknya dalam video itu, padahal jelas-jelas Joti telah menculik anak itu dan membunuhnya dengan kejam. Ratina malah mengeceknya apa mungkin Femba kesurupan anaknya yang menjadi korban sehingga dia menyatakan hal itu. Femba menjawab, siapa bilang anak itu telah mati? Anak itu masih hidup dan dia ada di sini sekarang, dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Femba membenarkan kalau dialah saksi mata satu-satunya karena dia adalah anak yang digendong Joti dalam rekaman itu. Dia adalah anak Joti yang menjadi korban penculikan Rohit dan Diwakar. Hal itu membuat orang yang ada di persidangan tercengang. Sidang pun ditunda dan Ratinam merasa kesal karena Paradarajan telah mempermainkannya. Dia pun menemui Paradarajan dan memintanya berkata jujur kalau Rohit dan Diwakarlah pelaku penculikan anak-anak itu. Paradarajan pun membenarkannya. Maka dari itu dia menunjuk Ratinam untuk menghandle kasus ini karena dia takut kebenarannya akan terbongkar dan itu akan mempengaruhi nama baiknya. Tapi dia tak tahu kalau Femba akan menyatakan jika dia anak Joti. Dia pun mengatakan jika Ratinam ingin tahu yang sebenarnya. Tanyakan langsung kepada Alexander, polisi yang menangani kasus ini di bawah perintahnya. Singkat cerita, Ratinam pun bertemu Alexander. Alexander pun mengatakan jika sebenarnya setelah penembakan Rohit dan Diwakar, Joti ditangkap oleh Paradarajan karena anaknya mati di tangan Joti. Paradarajan pun menembak mati Joti. Setelah itu, Paradarajan memerintahkan Alexander agar mencari tahu untuk apa Rohit dan Diwakar ke hutan itu. Lalu Alexander mendapatkan kabar kalau kedua pemuda itu sering mengunjungi bangunan tua di dalam hutan. Dia dan timnya segera bergerak ke bangunan tua itu. Saat menyelidikinya, dia dan timnya mendapati satu anak yang dikubur di depan bangunan itu dan 4 orang anak di belakang bangunan itu. Alexander pun memberitahu Paradarajan jika semasa hidupnya Rohit dan Diwakar telah menculik anak-anak dan memperkaosnya, lalu membunuhnya. Paradarajan pun syok dan memintanya untuk membungkus kasus ini dengan mengkambing hitamkan Joti dengan memutarbalikan fakta kalau Jotilah yang menculik dan membunuh anak-anak itu. Berdasarkan bukti rekaman video penembakan yang dilakukan Joti kepada Rohit dan Diwakar yang kebetulan diambil oleh seorang turis. Paradarajan pun meminta Alexander mengakui kalau Joti ditembak kepolisian karena akan melarikan diri. Semua itu adalah cara untuk melindungi nama baiknya. Lalu Ratinam bertanya, bagaimana dengan hasil pemeriksaan karena tak ditemukan bekas pemerkosaan dalam rinciannya korban-korban ini? Alexander menjawab jika Paradarajan menyogok seorang dokter untuk memalsukan hasil pemeriksaan para korban dan menghapus jejak pemerkosaan terhadap mereka semua. Untuk meyakinkan warga, mereka sengaja memindahkan mayat anak-anak itu ke rumah Joti agar mereka percaya kalau Joti pelaku penculikan dan pembunuhan, dan publik tak akan menyalahkan kepolisian karena telah menembak mati Joti. Kini Ratinam pun tahu cerita yang sebenarnya. Ratinam sekarang berpikir bagaimana dia bisa memenangkan kasus ini karena dalam kamusnya tak ada kata mundur ataupun menyerah. Hari berikutnya, Peturas terlihat menghubungi seseorang yaitu Sores Pandian. Karena mereka sudah sepakat akan bertemu di pengadilan, tapi sepertinya Sores tak menjawab teleponnya. Persidangan pun kembali digelar. Femba berkata jika Alexander kemarin menyatakan kalau dia menangkap Joti di stasiun Tripur, tapi keterangan Alexander adalah bohong.
Karena setelah menembak Rohit dan Diwakar, Jyoti tak melarikan diri. Dia menyerahkan diri kepada Inspektur Suresh Pandian dan dia meminta hakim untuk menunggu kedatangan Suresh Pandian yang akan hadir menjadi saksi di persidangan ini. Ratinam pun mencelanya dan berkata jika Suresh Pandian malam tadi ditemukan tewas bundir karena tekanan pekerjaan. Sontak saja Femba syok karena saksi kuat satu-satunya yang mau bersaksi kini sudah tak ada. Seorang pengacara yang tak lain sahabat Femba meminta Peturas dan Femba mundur karena pasti mereka akan kalah menghadapi Ratinam. Peturas memerahinya karena ini bukan masalah kalah atau menang, tetapi ini untuk mengungkap kebenaran. Peturas pun mengingat pertemuan terakhirnya dengan Suresh Pandian. Saat itu Suresh berkata jika Jyoti telah menyerah kepadanya dan dia menyerahkan kepada Alexander, tapi bukannya diadili malah Jyoti sengaja dibunuh. Dan pernyataan Alexander di hadapan publik dulu semua bohong yang menyatakan dia menangkap Jyoti di stasiun kereta karena jelas-jelas Jyoti datang kepadanya menyerahkan diri dan dia membawanya ke Alexander. Itulah yang sebenarnya terjadi saat ini. Peturas hanya ingin tahu mengapa Jyoti dibunuh dan difitnah. Femba mendatangi kediaman Suresh Pandian untuk mengetahui kebenarannya. Tetapi saat itu Farada Rajan datang. Dia mengatakan turut bela sungkawa kepada istri Suresh. Ketika istri Suresh masuk ke dalam untuk membuatkan minum, Farada Rajan mengatakan kepada Femba untuk berhenti membuang-buang waktu dengan membuka kembali kasus ini. Sahabat Femba memotong pembicaraan Farada Rajan yang membuat dia marah. Dia tak ingin ada orang yang tidak menghormatinya dan mengabaikan kata-katanya, karena sampai mati pun dia harus selalu dihormati. Saat istri Suresh kembali, Farada Rajan pamit pulang dan berkata jika dia akan membiayai pendidikan anak-anak Suresh. Kemudian persidangan berikutnya kembali digelar. Ratinam meminta hakim untuk memutuskan karena selama ini Femba tak memiliki bukti cukup kuat kalau Jyoti bukanlah seorang penculik dan pembunuh. Dia Jyoti mengerti bukanlah seorang kesakitan Femba dikala ibunya dicap seperti itu. Tapi Femba pun harus menerima kalau ibunya adalah seorang penjahat. Femba pun angkat bicara jika selama 15 tahun ini dia memendam kenyataan yang pahit yang tak pernah bisa dia lupakan. Tapi kini dia yakin untuk mengatakan yang sejujurnya. Jika bukan hanya untuk membersihkan nama Jyoti saja, dia membuka kasus ini kembali. Tapi ini juga untuk dia mencari keadilan. Mereka yang ada di sini tak pernah menanyakan apa sebabnya Jyoti membunuh mereka berdua. Peturas melarang Femba untuk melanjutkan perkataannya. Tapi Femba meminta maaf kepadanya karena jika dia tak mengungkapkannya, mereka semua tak akan tahu yang sebenarnya. Dia pun menjelaskan alasan Jyoti menembak Rohit dan Diwakar. Karena saat Femba diculik, dia menjadi korban pemerkosaan mereka berdua. Bukan hanya dia, para korban yang lain pun mendapatkan perlakuan yang sama oleh kedua binatang itu. Dia masih mengingat tangan mereka. Ia mengotori tubuhnya dan kesakitan yang amat sangat saat mereka berdua melecehkannya. Dia tak pernah bisa melupakan itu semua. Ditambah masyarakat malah percaya kepada orang-orang yang berkuasa yang tak ingin kebenaran ini terungkap. Semua orang yang hadir di sana tak sanggup membendung air matanya. Dia pun mengatakan jika semua mayat korban yang ditemukan di belakang rumah Jyoti sebenarnya adalah korban pemerkosaan dan pembunuhan kedua pemuda laknat itu. Dia tahu jika kepolisian mengarang cerita dan dokter pun ikut terlibat dalam kasus ini. Semua ini adalah konspirasi para Darajan untuk menyelamatkan nama baik putranya yaitu Rohit. Kemarin dia memiliki saksi yang kuat yaitu Suresh Pandian. Tetapi dia kehilangannya karena mereka memaksanya untuk bundir dan menyalahkan pada tekanan pekerjaan. Ratinam mencela pembicaraannya dan berkata jika Femba terlalu banyak bicara dan menyesatkan persidangan ini. Femba pun menegaskan jika dia tak memiliki saksi dan bukti apapun sekarang, tapi dia merasa lega setelah mengungkapkan ini semua. Persidangan yang dia jalani saat ini bukanlah untuk menang ataupun kalah, tapi untuk menegakkan keadilan dan mengungkap kebenarannya. Kemudian hakim pun angkat bicara. Dia tahu kala berkata jujur tapi hukum harus didasari bukti dan saksi. Dalam kasus ini tidak ada catatan pemberkosaan terhadap para korban dan bagaimana bisa Femba menyeret nama para Darajadan dalam kasus ini. Dia pun menambahkan jika keputusan akan diumumkan besok. Kasus yang ditangani Jyoti pun mulai tersebar dan masyarakat kini mulai mendukung Femba untuk mencari keadilan bagi Jyoti. Keesokan harinya keputusan pun akan diumumkan. Tapi Femba tak ada di persidangan. Ternyata Femba menangis di kuburan Jyoti.
Dia meminta maaf karena dia gagal untuk memperjuangkan nama baiknya pulih kembali. Tapi saat itu sahabat Femba mendekatinya. Dia berkata, jika Femba belum kalah, dia pun menceritakan kejadian di siang tadi. Saat itu hakim memutuskan untuk memanggil Farada Rajan dalam persidangan besok. Ratinam sempat menolaknya dan mengatakan kalau hakim pilih kasih dan telah termakan omongan Femba. Dan hakim pun sempat memarahinya karena ini bukanlah pilih kasih. Tapi nama Farada Darajan telah disebut-sebut dalam persidangan kemarin. Dia hanya ingin memastikan dan mendengarkan kesaksiannya saja. Jadi dia meminta agar Ratinam untuk memanggil Farada Rajan ke persidangan. Femba pun berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberinya kesempatan. Di malam hari, hakim dihubungi pihak Farada Rajan yang mengatakan kalau dia tidak waras karena akan menyeret Farada Rajan ke persidangan. Tetapi apa yang dikatakan hakim sangat mengejutkan. Dia berkata jika dia akan mengatur keuntungan bagi Farada Rajan, asal Farada Rajan mau mengikuti kata-katanya. Karena saat ini nama Farada Rajan sudah mencuat ke publik, jadi dia memanggilnya untuk formalitas saja. Hal ini membuat Farada Rajan senang dan menemui hakim dengan membawa sekoper uang. Hakim pun menerima suap darinya yang disaksikan oleh sahabat hakim. Dia tak menyangka kalau hakim yang selama ini jujur sekarang kalah dengan sekoper uang. Singkat cerita, sidang pun kembali dibuka. Mula-mula Femba menginterogasi Farada Rajan dengan pertanyaan yang menyangkut ke kehidupannya. Hal ini sengaja Femba lakukan untuk mengecoh jawaban dari Farada Rajan dan untuk memancing emosinya yang kemarin sempat dia lihat saat Farada Rajan marah di rumah Sores. Malah Femba menyebutnya dengan panggilan tidak sopan. Hal ini membuat Farada Rajan ingin meninggalkan sidang, tapi hakim melarangnya. Dia berkata, jika Farada Rajan belum bisa pergi sebelum Femba mengakhiri pertanyaannya. Saat itu Veturas membawa seseorang. Femba bertanya, apakah setelah kematian anaknya Farada Rajan pernah mengunjungi Oti? Dia mau menjawab, iya. Lalu Femba bertanya lagi, apakah dia pergi ke suatu tempat? Farada Rajan menjawab, tidak. Lalu Femba menyatakan kalau Farada Rajan berkata bohong karena dia memiliki seseorang yang akan menentang perkataannya. Dia pun bertanya, apakah Farada Rajan mengenal pria tua itu? Tetapi Farada Rajan hanya terdiam saja. Lalu Femba pun berkata, jika dia adalah saksi di saat Alexander menyerahkan Joti kepadanya, dan yang membuka gerbang pabrik teh milik Farada Rajan di Oti. Femba pun memancingnya dengan menyebut kata-kata tak sopan kepadanya, dan Farada Rajan terselut emosi. Dia membenarkan jika dia pergi ke pabrik teh malam itu. Hakim mencelanya agar Farada Rajan mengontrol emosinya. Dia bertanya untuk apa Farada Rajan mengunjungi pabrik tehnya malam-malam. Femba menyambar pertanyaan hakim dan berkata, jika Farada Rajan tak akan berani mengatakannya. Jika diperbolehkan, dia akan menjawabnya dengan kemungkinan apa yang terjadi saat itu. Di pagi hari, Joti sedang menampi Gabah dengan Femba kecil pamit main sepeda. Tapi Femba diculik oleh Rohit dan Diwakar. Joti pun mengikutinya dan mencari-cari hingga ke dalam hutan. Dia menemukan baju Femba yang berjajaran yang menuju ke sebuah bangunan tua. Saat masuk, dia menemukan Femba sudah berlumuran darah akibat diperkaos oleh Rohit dan Diwakar. Joti pun menangis karena tak menyangka Femba akan mengalami hal mengerikan seperti ini. Femba sadar dan memberitahu Joti kalau ada satu laki anak di dalam. Dia bernama Angel. Tapi sayangnya Angel sudah tak bernyawa akibat mendapatkan perlakuan yang sama. Mereka pun pergi menyusuri hutan. Tapi saat itu Rohit dan Diwakar memergokinya. Joti mencoba kabur dengan mempertahankan Femba di pangkuannya. Tetapi saat itu Rohit terpeleset dan menjatuhkan sebuah pistol. Femba mengambilnya dan berniat menakut-nakutinya. Tapi mereka berusaha menyerangnya, yang kemudian Joti pun menembak mereka berdua. Setelah itu Joti meminta pertolongan kepada peturas. Tak berapa lama berita menayangkan video amatir yang direkam turis dan menyimpulkan kalau penyebab anak-anak yang hilang itu ulah dari wanita yang ada di dalam video. Peturas meminta Joti untuk pergi karena dia sudah menjadi buronan. Tapi Joti tak mau, malah dia menitipkan Femba kepada Peturas dan memintanya untuk pergi jauh. Joti pun menyerah dengan sukarela dengan Inspektur Sures Pandian. Tapi saat Sures akan membawanya ke pengadilan, dia diperintahkan oleh Alexander untuk menyerahkan Joti kepadanya. Joti pun dibawa oleh Alexander untuk menuju ke pabrik teh untuk bertemu dengan Farada Rajan.
dan tanpa basa-basi, Varadarajan pun membunuhnya. Semua orang di pengadilan terdiam dan menangis mendengar kisah yang diceritakan oleh Vemba. Vemba berkata jika dunia seharusnya menghormati Jyoti sebagai dewi, tetapi dia malah difitnah sebagai iblis dan orang-orang malah mempercayainya. Dia merasa aneh dengan negeri ini, di mana seseorang pria yang mencuri segenggam beras dipukuli tanpa ampun oleh pihak yang berwajib. Tapi di saat penguasa yang beruang melakukan kejahatan bahkan memperkaos, dia malah dilindungi oleh hukum. Dia yakin banyak orang-orang yang bernasib sepertinya, tapi mereka tak mampu untuk mengungkapkannya. Itu mengapa seorang penjahat seksual selalu bebas berkeliaran dan akan mengulangi mencari mangsanya lagi. Seharusnya hukum meyakinkan masyarakat bahwa penjahat tidak bisa membeli keadilan. Hal ini membuat hakim sadar dan berpikir untuk memberikan keputusan. Sebelum itu dia bertanya kepada Ratinam apakah ada yang akan ditanyakan olehnya. Ratinam menjawab tidak ada pertanyaan, melainkan dia memiliki pernyataan jika Vemba bukanlah putri Jyoti. Hal ini membuat Vemba terkejut. Ratinam pun melanjutkan, jika Vemba adalah Angel Jyoti alias Malaikat Jyoti. Hakim pun menyatakan jika tuduhan terhadap Varadarajan terbukti benar dan dia dijatuhi hukuman seumur hidup. Begitupun Alexander dan tim yang lainnya yang menguburkan kasus ini dan akan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara setelah persidangan selesai. Tapi anehnya wajah Jyoti dalam foto berbeda. Ternyata itu hanyalah khayalan Vemba saja saat membaca buku harian Jyoti. Apalagi Peturas sempat menyarankan agar Vemba membacanya dengan penuh penghayatan dan anggaplah dirinya adalah Jyoti. Saat itu Ratinam datang. Dia berkata jika dia tahu kalau Vemba bukanlah anak Jyoti melainkan Angel. Orang lain mungkin tidak sadar, tapi dia tidak bodoh. Yang akhirnya Vemba pun mengakui jika dia benar-benar Angel. Wajah Jyoti pun diperlihatkan. Saat itu Jyoti sedang menampi. Vemda pamit main sepeda, tapi dia diculik oleh Rohit dan Diwakar. Jyoti mengikutinya ke sebuah bangunan dan melihat Vemba sudah mati karena perlakuan kedua pemuda keji itu. Jyoti yang hendak pergi menemukan Angel yang sekarat akibat menerima perlakuan yang sama dari mereka. Jyoti pun membawanya pergi dan mengubur mayat Vemba di depan bangunan tua itu. Lalu dia membawa Angel pergi dan menitipkannya kepada Peturas. Dan sejak saat itu Angel berubah identitasnya menjadi Vemba Jyoti karena dia ingin memperjuangkan keadilan untuk Jyoti dengan menjadi anaknya. Dan film pun berakhir. Wah, alur cerita yang sangat epik sekali. Hal ini menggambarkan bagaimana perjuangan yang kita lakukan tidak akan sia-sia. Oke? Mungkin sekian alur cerita kita ini, terima kasih yang sudah menonton, and see you.